Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Ubud, Bali. Halo Ubud. Nah, sekarang Santi mau menikmati hidup nih, ya kan. Di luar kegiatan miring, konten, Santi sekarang mau liburan di Ubud dan menikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Karena sejatinya orang spiritual adalah orang yang bisa bersyukuri hidupnya, orang yang bisa menerima ketentuan-ketentuan Tuhan, dan orang yang bisa menikmati setiap perjalanan detik yang Tuhan berikan. Nah, di sini juga Santi mau menjawab pertanyaan netizen, khususnya untuk para perempuan-perempuan nih, karena kemarin banyak banget ya untuk WhatsApp masuk, terus atau Instagram atau bahkan di Facebook nih, Kak Santi gimana dong caranya agar si A gebetan aku nih naksir sama aku, atau si B ini biar nggak benci sama aku, atau si C ini agar dia bisa mencintai dengan tulus, atau biar gimana sih pasangan aku tuh bisa manjain aku seperti itu. Nah, ini triknya. Jadi nggak perlu ada yang tanya, Kak Santi tanya dong dukun mana yang ampuh kalau biar si A ini naksir sama saya. No, nggak seperti itu. Tapi sejatinya seorang perempuan sudah diberikan energi feminin dari Tuhan, dan tugas kita adalah mengaktifkan energi itu, memancarkan energi feminin itu agar energi maskulin yang dimiliki laki-laki, ya kan, dengan yang bertanggung jawab, energi maskulin yang ingin melindungi, terus yang menyayangi, mengayomi, itu akan datang dalam hidup kita. Nanti Santi juga akan membagikan tips-tipsnya bagaimana untuk mengaktifkan energi feminin kita. Nah, untuk yang pertama adalah apa sih Kak Santi energi feminin itu? Nah, ketika kita lahir di dunia ini, kita sudah mempunyai bekal yang Tuhan berikan, ya kan? Tuhan memberikan energi feminin yang ada dalam diri kita. Sesuai kodratnya itu yang harus kita jalani. Contohnya, perempuan itu kodratnya kan memang makhluk yang ingin dilindungi, makhluk yang ingin dibahagiakan, makhluk yang ingin diayomi. Makanya kita tidak boleh menjadikan laki-laki itu seperti saingan, ngerti nggak? Jadi kita harus menjadi perempuan yang gemas, yang lucu, dan yang membahagiakan. Contohnya apa? Yang pertama adalah bagaimana kita mengolah ketenangan jiwa kita, mulai dari intonasi suara. Nggak apa-apa kok kalau kita menjadi perempuan, ketika kamu interaksi dengan pasangan kamu, atau dengan lingkungan kamu, atau bahkan dengan siapapun kamu interaksi, bahkan di lingkungan kerja kamu harus bisa menggunakan suara baby voice atau suara gemas kamu. Kamu jangan menjadi perempuan yang suaranya itu kayak kenceng, lantang, atau suara yang keras gitu, jangan, hindari. Tapi berusahalah untuk menjadi perempuan yang menggemaskan, yang memang jadi untuk pasangan kamu itu nggak tega untuk memperlakukan kamu dengan kasar, ngerti nggak sih, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kamu harus bisa menjadi perempuan yang ceria dan yang baik selalu. Karena apa? Kalau kita menjadi perempuan yang baik, yang ceria, itu akan mengundang hal-hal yang positif dalam hidup kita. Jangan jadi perempuan yang sok judes gitu sih. Santi aja yang perempuan kalau lihat yang judes-judes itu juga nggak suka gitu loh. Jadi kita harus yang ramah, yang senyum, yang memang ceria kepada siapapun, seperti itu kan. Jadi itu akan memberikan energi yang positif dalam diri kita. Nah, untuk selanjutnya adalah perempuan yang harus fokus sama dirinya, ya kan. Nah, fokus dalam dirinya apa? Jadi perempuan yang tenang itu nggak musingin bagaimana pendapat orang. Dia fokus bagaimana untuk mempercantik diri, merawat rambutnya, terus untuk merawat kulitnya, merawat badannya dan pakaiannya agar selalu nice, agar selalu bagus, seperti itu. Itu yang pentingnya. Jadi banyak hal yang memang harus kita jalani dalam hidup ini itu dengan ilmu. Nggak bisa untuk sembarangan, untuk agar ya udahlah apa adanya aja gini-gini, nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa mengimprove, mengupgrade diri seperti itu. Dan yang selanjutnya nggak kalah penting adalah kita menjadi perempuan yang cerdas, karena perempuan yang berwawasan banyak, yang mempunyai ilmu, itu mempunyai daya ketertarikan yang luar biasa kepada siapapun, baik itu ke pasangan atau kepada
apa ya, orang-orang yang dekat dengan kita seperti itu kan. Itu yang poin pentingnya ketika kita untuk menjadi energi yang feminin. Karena energi yang feminin ini kita bukan dituntut ya, kita harus belajar untuk percaya kepada pasangan kita, kepada laki-laki kita, dan kita harus percaya bahwa bahwasanya hidup kita itu tidak bisa untuk apa ya, ingin sok kuat, sok keras kayak gitu-gitu, itu nggak bisa seperti itu. Nah, di sini Santi juga mengajak di tahun 2025 ini untuk perempuan-perempuan itu lebih aware kepada dirinya, ya kan. Jadi tujuan kita itu memang bukan untuk apa ya, obses ke manusia lain atau ngejar laki-laki gitu, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menciptakan magnet yang ada dalam diri kita agar bisa menarik sesuatu hal yang memang apa ya, bagus untuk diri kita seperti itu kan. Jadi hal itu harus kita pelajari, kita terapkan dalam hidup kita untuk menjalani hidup. Contohnya apa? Belajar untuk mencintai diri kalian, ya, belajar untuk mencintai diri kalian. Karena apa? Semesta akan memperlakukan kalian, para perempuan ini, ya kan, sesuai dengan kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Contohnya, ketika kalian mencintai diri kalian, maka semesta akan mengirimkan orang-orang yang akan mencintai kita. Ketika kita menghargai diri kita, maka semesta akan mengirimkan orang-orang yang menghargai kita. Ketika kita bisa mengapresiasi diri kita, maka semesta juga akan mengirimkan orang-orang yang mengapresiasi diri kita. Contohnya apa? Fokus sama diri sendiri untuk mulai badannya dirawat, ya kan, olahraga, skincarean, terus istirahat yang cukup, rambut dirawat, badan harus wangi, dengan public speaking suara yang lembut, yang imut, dengan menambah wawasan. Kita fokus aja sama diri kita. Nanti kalau kita ada orang lihat nih, ya ampun keren banget ya perempuan itu, udah cantik, wangi, bersih, pinter lagi, dan ramah, seperti itu. Bukan berarti ketika kita ramah kita nggak memiliki pertahanan apa yang ada dalam diri kita. No, kita harus bisa memiliki boundaries, ya kan, tahu gitu loh, lingkungan yang baik, mana kita bisa mengembangkan diri, mana kita bisa untuk nyaman kepada diri kita sendiri, dan mana kita bisa di lingkungan yang kita bisa dihargai, seperti itu. Jadi kalian harus pinter-pinter nih. Makanya perempuan feminin itu perempuan yang sejatinya cerdas, dia tahu di mana dia harus berbicara, tahu kapan dia harus manja dengan pasangannya, tahu kapan dia harus tegas boundariesnya. Itu perempuan feminin yang penuh dengan intelektual yang memang luar biasa, seperti itu. Itu yang harus digarisbawahi atau menjadi poin penting dalam menjadi perempuan tenang yang energi feminin, seperti itu kan. Itu yang penting. Nah, untuk kadang banyak hal perempuan-perempuan yang tak lihat itu, atau yang apa ya, curhat masuk itu, dia itu kayaknya hidupnya berat banget, hidupnya itu penuh tekanan dan penuh depresi banget, seperti itu kan. Nah, yang pertama kita apa ya, setiap orang itu pasti memiliki perjalanan di masa lalu untuk untuk belajar. Bagaimana kita mungkin juga memiliki pengalaman hidup yang kurang enak ya, atau pengalaman hidup yang pahit lah. Itu nggak masalah, masa lalu adalah masa lalu. Tapi bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita, mengaktifkan energi feminin kita agar bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan untuk kita, seperti itu. Dalam memperbaiki diri itu nggak ada kata terlambat, ya kan. Jadi mau usia kamu berapapun, 20, 30, 40, 50, 60, itu nggak masalah. Itu kita bisa mengaktifkan energi feminin kita, seperti itu kan. Nah, ketika kita fokus dalam energi feminin kita akan bisa mengundang laki-laki yang penuh dengan energi maskulin. Karena sejatinya laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang memiliki energi maskulin, bukan energi feminin. Jangan kebalik-balik ya. Jadi konsep Purusa Perdana, Lingga Yoni, dan lain-lain itu adalah konsep energi feminin dan maskulin yang memang saling melengkapi, menjaga keseimbangan yin dan yang, seperti itu. Jadi ketika kita menjadi perempuan yang imut, yang menggemaskan, yang cerdas, yang wangi, dengan energi feminin kita, dengan ketulusan hati kita, kecerdasan kita, maka kita akan mengundang laki-laki yang memang dia
apa ya, memiliki sifat tanggung jawab, sikap yang mencintai agar kita dicintai, karena sejatinya perempuan ingin dicintai ya. Dengan perempuan yang bisa memberikan hal yang apa yang kita miliki, kodrat kita, maka akan mendatangkan laki-laki yang bisa mengayomi kita, melindungi kita, seperti itu. Karena itu konsep keseimbangan, seperti itu. Nggak mungkin ketika kita menjadi perempuan yang feminin mengundang laki-laki yang memiliki energi feminin juga, itu nggak mungkin. Jadi kita harus bisa memberikan apa ya, energi feminin kita itu secara powerful gitu loh, seperti itu. Jadi laki-laki ini kan memang hidupnya itu udah keras ya, di luar rumah itu hidup keras dengan mencari nafkah, dengan apa ya, usahanya mereka. Jadi kita harus bisa memberikan kelembutan kepada laki-laki atau pasangan kita, seperti itu kan. Laki-laki itu bukan makhluk saingan kita, jadi kita nggak perlu untuk apa ya, membalas egonya itu dengan ego juga, enggak. Kita harus tetap manja di depan laki-laki, dan kita juga harus bisa menjadi perempuan yang lembut ya. Jangan deh biasakan untuk ngomong kasar atau anjir, anjay atau cu gitu-gitu, jangan ya. Tapi biasakan, oh iya Bi, oh iya Tugus, oh iya Aji, sampun ngajeng belum gitu kan. Kita harus bisa memberikan apa ya, kalau bisa dibilang itu servis yang baik ya untuk laki-laki itu, agar mereka para laki-laki ini bisa menyayangi dan mengayomi kita, seperti itu. Itu yang menjadi poin pentingnya, seperti itu kan. Karena apa? Karena banyak banget hubungan ini ego sama ego jadinya nggak ketemu. Memang sih jodoh itu di tangan Tuhan, tapi kita juga harus menemukan, kalau Santi juga sometimes ingin menemukan pasangan yang memang benar-benar mempunyai energi maskulin yang tinggi gitu. Dalam arti gini, energi maskulin yang tinggi adalah energi yang memiliki sifat-sifat Tuhan atau kedewataan. Dalam arti Tuhan itu kan energinya itu melindungi kita, mengayomi kita, terus mencukupi segala kebutuhan kita. Makanya laki-laki terbaik adalah laki-laki yang memiliki sifat-sifat Tuhan dengan melindungi, mengayomi, dan memang menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Karena apa? Kalau bisa di searching atau kita cari gitu kan, kita harus jeli gitu loh. Jangan sampai kita hidup kita itu salah pasangan. Jangan sampai, ya pernah sih mungkin experience Santi di masa lalu, Santi salah pasangan dalam arti mungkin energinya Santi sama mantan Santi nggak cocok gitu kan. Itu nggak masalah, itu sebuah pembelajaran hidup. Tapi kita harus bisa menemukan sifat laki-laki yang memang mempunyai nilai-nilai Tuhan, seperti itu kan. Jadi dia akan melindungi ya, seperti itu, atau mengayomi Santi. Itu yang poin pentingnya. Jadi ini perlu untuk dicontoh kepada perempuan-perempuan lain. Nah, ketika kalian menghadapi laki-laki itu kan, kalian juga harus memiliki trik-trik gitu loh. Nggak boleh laki-laki itu kayak dikonfrontir gitu kan. Karena untuk laki-laki yang full energi yang maskulin, dia tidak akan risih untuk membahagiakan perempuannya. Dia tidak akan risih dengan perempuan-perempuan yang gemas. Dia tidak akan risih dengan perempuan-perempuan yang lucu dan imut. Itu yang poin pentingnya. Nah, jadi ketika laki-laki misal kita tugasnya itu untuk perempuan, ketika kalian misal nih para single nih ya, para single perempuan gitu kan, tugas kita itu bukan untuk mengejar laki-laki ya. Jangan mengejar laki-laki, karena ini Santi pelajari dari filsafat sel telur dan sperma. Nggak ada ceritanya sel telur itu ngejar sperma, tapi sperma lah yang akan mengejar sel telur. Jadi seperti itu. Jadi perempuan itu hanya apa? Hanya cukup untuk dia mempercantik diri, fokus sama dirinya sendiri, menciptakan magnet yang ada dalam dirinya sendiri, entah olahraga, entah yoga, meditasi, merawat rambut. Jadi perempuan tenang feminin itu perempuan yang sibuk dengan dirinya, obsesi kepada dirinya, seperti itu. Udah nggak peduli lagi untuk mau ngejar-ngejar cowok ini itu. Kalau kalian semakin mengejar laki-laki ya kan, nanti laki-lakinya itu menjadi energi yang feminin sama kamu. Jadi nggak mungkin kalian bisa hidup berdampingan dengan nyaman, seperti itu. Tapi kalian harus bisa merawat diri kalian sendiri,
fokus sama diri kalian sendiri, sehingga laki-laki itu obsesi juga sama diri kita gitu kan. Dan itu nggak hanya dalam ketika interaksi dengan pasangan atau apa, tapi ketika kalian juga dalam lingkungan yang kerja, lingkungan circle pergaulan. Jadi kalian harus menjadi perempuan yang nice, perempuan yang ramah, tapi dengan boundaries yang cukup tinggi, seperti itu kan. Jadi seperti itu. Jadi semoga apapun yang kita pancarkan itu akan mengundang ya laki-laki atau pasangan yang ada dalam diri kita, seperti itu. Nah, terus lagi ada pertanyaan, Kak Santi, gimana sih untuk laki-laki atau suamiku tuh bisa nafkahin aku gitu? Karena sejatinya laki-laki itu memang harus menafkahi ya. Ini yang harus digarisbawahi, karena harga diri seorang laki-laki itu adalah tanggung jawab. Dan laki-laki yang maskulin itu pasti dia akan senang ketika perempuan atau pasangannya itu cantik gitu ya. Jadi laki-laki yang penuh dengan energi maskulin itu tidak menganggap perempuan ketika dandan cantik, nanti pasanganku genit ya atau apa, enggak seperti itu. Tapi laki-laki yang penuh dengan energi maskulin akan merawat perempuannya ini itu dengan baik, dengan penuh kasih sayang dan lain-lain, seperti itu kan. Misal contoh, Kak Santi, saya mengalami KDRT atau kekerasan verbal atau bahkan kekerasan fisik. Yang pertama adalah laki-laki itu jangan dilawan ya. Jadi kalau kalian memiliki energi feminim, kalau laki-laki lagi ngomong atau lagi mengungkapkan rasa unek-uneknya, cukup apa? Cukup diam saja. Oh iya Bli, oh nggak tugas, oh iya Aji, seperti itu. Jadi cuma iya aja, meskipun dalam hati dongkol banget nih, kesel banget nih. Jadi kalian cukup enggih saja, seperti itu. Tapi nanti ketika kita tahu timingnya, ketika mungkin laki-lakinya sampun ngajeng, udah selesai ngajeng, kita siapkan, terus nanti barulah kita mengutarakan unek-unek kita. Dalam arti gini, Aji, ampureng ya, kayaknya Tiang nggak suka kalau Aji memperlakukan Tiang seperti itu, atau Aji tadi kok kayak gini sih, Tiang nggak suka, sambil melas ya, sambil memelas dan mempermainkan kayak rambutnya gini, kayak digemes-gemesin gitu. Itu penting banget. Jadi laki-laki tuh nggak bakal tega seperti itu. Jadi kalau laki-laki kasar atau ngomongannya kasar, ya pernah lah mungkin laki-laki ada rasa emosi atau apa, kalian cukup diam dan menangis. Jadi laki-laki tuh nggak bakal tega ya. Jadi cukup nangis aja seperti itu. Karena nanti dengan menangis jiwa maskulinnya laki-laki ini akan muncul, seperti ingin melindungi. Oh ya, berarti sikapku kasar nih kepada istriku, kepada pasanganku. Jadi aku nggak mau deh untuk kasar lagi, nggak mau menyakitinya gitu. Laki-laki tuh jangan dibantah ya. Laki-laki tuh nggak perlu untuk kita kasarin. Cukup kita gunakan energi feminim kita untuk menghadapi mereka, seperti itu kan. Jadi ketika kita untuk menghadapi laki-laki ini kan diakui atau tidak ya, meskipun karakter laki-laki itu beda dari laki-laki A, B, C, tapi secara keseluruhan kalau Santi pelajari, laki-laki ini makhluk yang penuh dengan ego, seperti itu. Jadi kita nggak perlu melawan egonya, kita harus bisa mengaktifkan energi feminin kita, seperti itu. Dan jangan lupa untuk mengapresiasi setiap apapun kinerja laki-laki, bersyukur dan berterima kasih. Oh dia suksma dia Aji, suksma tugas, suksma beli, sudah dibelikan skincare, sudah dibelikan baju, sudah diajak ke salon, sudah diberikan ngajeng yang baik, sudah diberikan dibelikan vitamin, sudah dikasih bunga, sudah diajak dinner. Kalian harus bisa berterima kasih akan hal itu. Nanti laki-laki merasa dihargai, seperti itu. Jadi kita nggak perlu untuk menganggap laki-laki itu sebuah saingan, nggak perlu. Tapi kita bisa mengambil hatinya dan ngasih makan egonya laki-laki itu. Itu yang poin pentingnya. Jadi kita nggak perlu seperti itu. Kak Santi, ini aku udah lembut Kak, aku udah jadi perempuan yang menggemaskan, aku sudah menjadi perempuan cantik, tapi kenapa laki-laki itu tidak datang kepadaku, atau kenapa pasangan aku ini masih cuek atau masih belum bisa menghargai aku? Yang pertama adalah laki-laki itu makhluk pemburu ya say. Jadi dia akan mengejar sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi ketika kalian nggak dikejar atau nggak dicintai laki-laki, ya kalian bukan seleranya. Kalian harus pahami itu. Kalian akan laki-laki itu akan mengejar kalau
perempuan itu adalah selera dia, itu fakta ya. Jadi seperti itu. Jadi laki-laki itu punya jiwa naluri berburu, jadi ingin mengejar perempuan yang dicintainya, yang akan memperjuangkan. Ketika mendapatkan perempuan itu, maka akan memiliki pride atau kebanggaan ketika mendapatkan perempuan itu. Nah, itu tadi cara bagaimana kita untuk menghadapi laki-laki. Jadi nggak perlu kita judes-judes, marah-marah laki-laki atau bagaimana. Kita cukup dengan menjadi perempuan imut dan menggemaskan dengan suara-suara kita yang lembut, yang manja, seperti itu kan. Bahkan itu akan menarik dia, untuk laki-lakinya itu vibrasi energi maskulinnya itu menjadi lebih tinggi seperti itu. Dan kita juga nggak perlu untuk dominan untuk mengambil keputusan gitu kan, karena sejatinya perempuan feminim adalah perempuan yang menerima. Contohnya, ini buat tips-tips ya buat para perempuan, ketika kalian mungkin ketemuan atau meet up pertama kali dengan laki-laki yang kalian suka, atau memang ada PDKT dan lain-lain, kalian harus bisa mengeluarkan energi-energi femininnya. Contohnya apa? Misal beli air mineral gitu kan, buka tutup botol gitu kan, kita minta tolong sama laki-lakinya, meskipun kalian bisa buka sendiri. Tunggu beli atau siapapun, tolong dong bukain air mineralnya ya kan, minta tolong. Dan laki-laki pasti dia gemas gitu. Dan kalau ngomong itu jangan kasar, jangan jangan yang ingin dominan, enggak seperti itu. Kita tanya, gimana hari-harinya ini, gimana enjoy gak untuk dalam menjalani hari-hari, udah ngajeng belum, kita tanya hal yang seperti itu. Ayo ngajeng yuk gitu kan. Jadi gemas-gemas aja. Kalau kalian udah pacaran, udah suami istri, kalian minta disuapin pun nggak masalah kayak gitu loh. Itu bisa melatih energi maskulin laki-laki itu agar lebih meningkat. Dan jadilah perempuan yang memang cantik hati, cantik pikiran, cantik perbuatan. Hindari lingkungan buruk ya, hindari gosip-gosip, hindari menjadi perempuan yang julid atau suka merendahkan orang lain. No, perempuan yang full energi feminim adalah perempuan yang baik, perempuan yang cerdas, perempuan yang wangi, perempuan yang merawat diri, perempuan yang nice dalam penampilannya. Jadi nggak sempat untuk gosip dan menjatuhkan orang lain. Karena kalau kalian suka gosip nih buat perempuan-perempuan, atau suka ngomongin orang ya kan, itu akan menarik energi negatif dalam diri kalian ya. Jadi kalian tuh secantik apapun, kalau kalian suka gosip, suka ngomongin orang, suka ngejelekin orang, suka fitnah orang, jadi auranya tuh aura gelap gitu. Ngerti nggak sih? Aura-aura yang kurang nice gitu loh. Itu sih yang menjadi poin pentingnya seperti itu. Dan laki-laki itu nggak perlu didikte atau kayak diajarin, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini. Nggak perlu. Belajar untuk percaya. Dan kita boleh sih meminta sama laki-laki, tapi dengan nice, dengan ilmu. Sayang, contohnya, aku lebih suka deh kalau sayang itu posting foto kita berdua di story, seperti itu kan. Jadi itu adalah sesuatu hal yang memang kita itu ingin menyuruh, tapi bukan menyuruh, tapi dengan yang gemas, atau dengan sesuatu hal yang manja. Kayak misal ada pas kalian lagi keluar, tiba-tiba laki-laki kalian didekati perempuan lain, mungkin kalian dalam hatinya cemburu ya. Kalian jangan terlalu mengkonfrontir si perempuan ini atau laki-laki, kamu dekat sih sama ini, kamu ini. Nggak perlu. Misal kalian udah ngobrol berdua sambil kayak manja-manja, agak sedih, nangis gitu ya, sambil bilang, sayang, kayaknya aku terluka hatiku kalau kamu dekat dengan perempuan lain, atau kamu lagi ngobrol sama perempuan lain, aku nggak suka sayang gitu. Jadi laki-laki itu akan berpikir, nggak apa-apa kok terlihat gemas. Itu kita harus belajar untuk menjadi baby voice. Ini pun tadi juga dulunya tuh perempuan yang memang cukup saklek ya, cukup tegas banget gitu. Tapi lama-kelamaan ke sini, kalau kita hidup terlalu keras itu berat kali. Kita harus bisa lembut aja sama dirinya sendiri gitu. Jadi ketika Santi lembut sama diri sendiri, maka ya Tuhan akan mendatangkan hal-hal yang membahagiakan dalam hidup seperti itu. Jadi Santi catat nih. Oke.
Jadi kalau untuk seperti itu, jadi Santi berharap dengan siapapun perempuan yang memang mengaktifkan energi femininnya, jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk ngejar laki-laki, karena jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Kita fokus sama diri kita. Energi feminin itu menerima, ya kan. Cobalah kalian dengan mulai dengan sesuatu hal mencintai dalam diri kalian, afirmasi diri. Oh, saya cantik, saya baik, saya bernasib baik, saya beruntung, saya memiliki rezeki yang cukup dan lancar. Itu adalah mantra-mantra suci yang dari hati kalian yang harus kalian ucapkan setiap pagi, seperti itu kan. Terus setelah itu kalian mandi, kalian dandan, kalian bisa membanten, kalian sembahyang. Ya udah, terus kalian merawat diri atau kalian berdaya, berkarir dan berkarya, seperti itu. Jadi itu yang harus menjadi poin pentingnya. Dan perempuan jangan ngejar laki-laki ya. Kalau kalian naksir sama cowok, ini ada tipsnya adalah kalian bisa berdoa di jam-jam miskale, ya kan, sekitar jam 12 sampai jam 6 pagi. Itu interval waktunya kalian meditasi, duduk, terus kalian bisa meminta izin kepada leluhurnya. Misalnya ya, kalian udah meditasi, udah berdoa, kalian naksir sama si B, misal seperti itu kan, sama si B. Nah, setelah kalian naksir sama si B, si C, si D, atau siapapun cewek-cewek yang naksir sama inisialnya, mau si apa, si Bagus, si Co, si Made, si Putu, atau siapapun, atau si Roni, atau siapapun, kalian fokus sama satu nama yang kalian taksir itu, ya kan. Ini buat para perempuan, ya kan. Terus kalian izin sama Tuhan Ida Sang Widiwasa, ya Tuhan, saya mencintai laki-laki ini. Terus izin sama leluhurnya, dari leluhurnya si A, tolong dong, boleh nggak saya mencintai anak cucumu, tolong diizinkan, jika memang dia baik untukku, tolong dekatkanlah kami, seperti itu. Dan memang itu adalah sesuatu hal yang harus kalian lakukan, yaitu meminta izin sama leluhurnya. Karena apa? Karena apapun yang ada dalam hidup ini tak lepas dari peran leluhur. Ya nggak apa-apa, kalian minta izin merayu leluhurnya agar anak cucunya yang kita taksir itu bisa mendekati kita. Itu yang poin pentingnya. Tapi jangan mengejar yang harus chat duluan, telepon duluan, ngajak makan duluan, jangan, nggak perlu. Kalian cukup berdoa, kalian cukup untuk mempercantik diri, kalian fokus untuk upgrade diri, kalian fokus untuk memperbaiki apa yang ada dalam diri kalian. Kalian harus tetap obses sama diri kalian sehingga kalian bisa mendapatkan sesuatu hal sesuai dengan rencana Tuhan, seperti itu. Itu yang poin pentingnya. Nah, itu tadi. Dan Santi juga berharap karena di sini juga Santi menjelaskan bahwasanya di Indonesia ini adalah Santi cukup sedih ya. Jadi peringkat tertinggi fatherless. Jadi Indonesia ini adalah kekurangan sosok ayah, peran ayah. Yang lebih jelasnya itu peran ayah, karena kurang laki-laki yang bertanggung jawab dan lain-lain. Dan Santi berharap ketika perempuan ini menaikkan energi yang femininnya dan akan mengundang laki-laki yang maskulin, maka laki-laki maskulin di Indonesia ini bisa lebih banyak dengan tanggung jawabnya, dengan rasa mengayominya, dengan banyak hal yang memang harus mereka perjuangkan dalam hidupnya, seperti itu. Semoga laki-laki semuanya sebagainya kalian adalah pejuang. Dan Santi juga maturaken sukses banget kepada laki-laki yang senantiasa membahagiakan pasangannya, membahagiakan keluarganya. Terus kalian tetap untuk semangat menjalani hidup dan menjadi pemimpin, karena Santi tetap percaya laki-laki adalah sosok pemimpin, seperti itu. Dan itu salam hormat banget gitu ya, Santi sangat respect banget. Semoga hal-hal seperti itu bisa dicontoh oleh laki-laki yang lain, seperti itu kan. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi intinya apa dari obrolan ini? Intinya adalah belajarlah untuk menjadi perempuan yang tenang. Belajarlah untuk menjadi perempuan yang mencintai diri kalian. Jadi gak perlu capek-capek untuk datang ke dukun, ke pelet, ke ini itu, atau menjatuhkan orang lain, perempuan lain, atau menjatuhkan, memfitnah orang lain untuk ingin mendapatkan sesuatu. Gak perlu, ya kan. Kalian cukup
fokus sama Tuhan, fokus sama diri kalian, fokus untuk mempercantik diri kalian, merawat badan kalian, untuk merawat jenana atau pikiran, ilmu-ilmu yang kalian miliki, dan kalian harus tetap fokus belajar dan harus menjadi perempuan yang nice, yang ramah dan wangi ya. Jangan jadi perempuan yang bau badan. Itu dimana laki-laki mau mendekat kalau kalian mau bau badan seperti itu. Kalau kalian penampilan kalian cantik, kalian menggemaskan, kalian pakai kutek atau kalian rambut kalian bagus, kalian pakai dress, kalian pakai bunga, maka orang kalau mau nyuruh untuk kegiatan kasar atau keras tuh nggak bakal tega gitu ya. Karena perempuan yang umut, yang menggemaskan ini tuh nggak pantas untuk angkat-angkat barang atau bekerja untuk yang bikin berkeringat gitu. Jadi itu udah ilmu dari semesta seperti itu. Kalau kalian bisa nice dengan energi feminin kalian, maka akan datang pahlawan-pahlawan yang memang bisa untuk melindungi kalian, entah itu pasangan, entah lingkungan kerja, entah siapapun yang akan melindungi kalian seperti itu. Bukan berarti kayak dimanja-manjain, sok manja, nggak apa-apa, itu belajar. Jangan jadi perempuan yang kasar atau ngomongan cacu atau anjir lah, inilah itulah, nggak perlu kayak gitu. Oh iya, matur siksa gitu. Jadi harus yang nice, yang baik seperti itu ya. Jadi itu yang harus. Nah misal nih, terus satu lagi nih pertanyaan, Kak Santi, aku galau banget nih, chatku nggak dibales sama si ghostnya, atau Kak Santi ini galau banget nih, si Blinya ini nggak telepon aku, atau si masnya, si abangnya ini nggak menghubungin aku. Apa yang kalian lakukan? Kalian fokus merawat diri, beli krim bat ya, kalian krim bat tuh rambut kalian, kalian luluran di kamar mandi, kalian merawat diri, facial atau apa. Ngapain capek-capek nungguin laki-laki untuk ngechat duluan, telepon duluan? Nggak perlu. Kalian fokus aja sama diri kalian. Kalau kalian udah sibuk mempercantik diri, nggak ada yang namanya galau tentang laki-laki ya kan. Biar laki-laki aja yang memperjuangkan kita. Karena laki-laki sejatinya itu pejuang. Jadi kita sebagai perempuan ya kita harus bisa mempersiapkan diri. Kalau kalian berjuang ya maka akan mendapatkan perempuan yang nice, yang baik seperti itu kan. Jadi nggak perlu galau-galau. Aduh Kak Santi dia kok nggak telepon aku. Merawat diri sayang ya, merawat diri. Fokus rambut gimana caranya untuk sehat, fokus gimana badan kita wangi, fokus bagaimana kita bisa untuk mengembangkan diri dengan belajar, terus atau berdaya, berkarya dengan apapun yang kalian, skill-skill yang dimiliki. Jadi nggak perlu menjadi perempuan yang tantrum, yang ngejar laki-laki, yang caper sana sini, nggak perlu ya kan. Tapi cukup menjadi perempuan yang memiliki magnet yang luar biasa dengan laki-laki yang gemas. Ini ilmu yang tak pelajari, ini ilmu dari Syahrini dan Rosalinda ya kan. Syahrini itu berkarir independent woman, tapi dia perempuan yang lucu, menggemaskan dan membahagiakan, sehingga dia dapatnya apa? Dapatnya Reno Barak, pengusaha yang sukses, yang luar biasa, yang dengan full energi maskulin, yang menafkahi Syahrini, yang ganteng, yang tinggi, yang putih gitu. Itu yang poin pentingnya, oke? Jadi yang Santi terapkan adalah ilmu-ilmu Syahrini, ilmu-ilmu Rosalinda, ya kan, ilmu-ilmu yang memang dari perempuan-perempuan dengan feminine energy seperti itu. Kak Santi, aku udah cantik, aku udah menggemaskan, aku udah imut, tapi kenapa aku masih belum dihargai oleh lingkungan atau pasangan? Ketika feminim energi di lingkungan yang tidak aman atau kurang membahagiakan, apa yang dilakukan? Diam dan pergi. Diam dan pergi. Udah nggak usah debat ini itu. Pergi aja. Cari lingkungan di mana kamu bisa diterima, di mana kamu manja, kamu ilmu kamu, kecerdasan kamu, terus kebahagiaan kamu itu bisa terwujud. Kamu cari lingkungan yang memang membuat kamu tenang dulu deh, seperti itu. Jadi nggak perlu untuk debat-debat. Jadi kita munculkan dark ya, sisi dark feminine energy kita, yaitu diam dan pergi. Nggak usah debat ini itu, nggak perlu. Capek. Jadi kalau kalian ngerasa nggak aman, kalian punya kaki kan, jadi kalian angkat kaki kalian pergi. Udah itu aja. Yang penting kalian bisa memberikan energi feminin kalian yang positif,
Kalau kalian masih dalam lingkungan yang kurang baik atau apa ya, mengancam diri kalian, kalian langsung leave, kalian pergi. Nah, baiklah itu tadi untuk tips-tipsnya, dan Santi juga bahwasanya di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi bagaimana kita banyak hal yang harus kita tata dalam hidup, karena kita menjalani hidup itu harus dengan ilmu. Nggak bisa kita langsung langsung sesuai dengan keinginan kita, nafsu kita, nggak perlu. Kita harus memiliki trik-trik yang nice, yang luar biasa. Jadi kalian nggak perlu malu ketika kalian dandan cantik, kalian wangi. Dan resikonya ini Santi sampaikan lagi bahwasanya resiko ketika kalian menerapkan energi feminim ya mungkin adalah 1-2 person yang memang nggak suka, atau perempuan-perempuan yang memang dengan energi maskulinnya, perempuan yang memiliki energi maskulin itu rasa kita itu adalah ancaman atau saingan. Tapi itu nggak perlu didengar lah, bodoh amat lah ya. Tetap menjadi perempuan yang lucu, imut, dan menggemaskan, dan cerdas selalu, serta wangi sepanjang hari. Itu yang poin pentingnya, oke? Oke, baiklah, terima kasih untuk sudah menonton di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Next kita bahas apa lagi ya? Jadi biar selip-selip kontennya itu nggak membosankan gitu loh. Jadi ada warna-warna di setiap channel YouTube Santi Dharma Chandra. Terima kasih, baiklah, kita tutup dengan doa baik. Om Awi Genamastuna Musidam, semoga para perempuan di dunia ini mendapatkan kebahagiaan. Semoga para perempuan ini diberikan kecerdasan, semoga para perempuan ini diberi rezeki dan kasih sayang yang cukup oleh Tuhan, karena Tuhan adalah sebaik-baik pelindung dan penolong. Om Awi Genamastuna Musidam, mari kita tutup dengan para Santi ya. Om Santi, 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 Om.